Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'da. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita, karunia iman, karunia kesehatan, dan juga karunia-karunia yang kita butuhkan untuk bisa hidup secara maksimal di atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seyogyanya kita memuja Allah pada setiap saat, setiap waktu, karena semua apapun yang kita dapatkan hari ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk sedikit mendiskusikan di seputar tema lebih dekat dengan hadis dan problematikanya. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bahwasanya kedudukan hadis atau as-sunnah di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan sunnah atau hadis itu merupakan satu dari dua sumber syariat Islam. Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Karena kedudukannya begitu penting sebagai sumber, maka banyak diperbincangkan. Sejak di era Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat ini, dan juga nanti insya Allah sampai Allah menghendaki kapan diskusi ini atau persoalan ini berakhir. Kalau sunnah sebagai sumber hukum Islam, ini disepakati oleh semua ulama. Tidak ada khilaf di situ. Selain sebagai sumber, dia juga bahagian dari adillah, bahagian dari dalil syariat Islam. Setelah Al-Quran, kemudian sunnah, ijma', qiyas, dan setelah itu berbeda pendapat para ulama seperti istihsan, istishab, kemudian maslahatul mursalah, dan seterusnya. Kali ini kita akan mencoba dulu mendudukkan apa sebenarnya sunnah itu. Dan terminologi apa saja yang muradif, yang identik dengan sunnah, yang digunakan oleh para ulama dalam berbagai disiplin keilmuannya. Sebuah tradisi yang mapan di tengah-tengah kaum muslimin di dalam turath Islam bahwa kata-kata yang digunakan sebagai istilah itu tidak meninggalkan makna derivasi atau etimologi dari kebahasaan itu, dari bahasa yang digunakan itu, termasuk juga as-sunnah dan al-hadith. Kalau kita lihat di dalam kamus-kamus bahasa Arab, as-sunnah itu semakna dengan tariqah, yaitu jalan atau jalan yang ditempuh oleh seseorang. Maka dikatakan sunnah. Tetapi tidak sesederhana itu makna sunnah ketika dirumuskan sebagai sebuah terminologi. Dan ketika dirumuskan sebagai sebuah istilah atau terminologi, terjadi lagi perbedaan dalam memaknainya atau mendefinisikannya oleh berbagai kalangan. Ulama hadis atau muhaddithun itu berbeda mendefinisikan dengan ulama usuliyun. Demikian juga ulama usuliyun itu berbeda mendefinisikannya dengan para fuqaha. Dan bisa saja pada makna-makna yang lain. Dalam hal ini tidak terkecuali para orientalis, mereka juga memberikan penjelasan tentang makna sunnah dan makna hadis, perspektif mereka. Dan nanti insya Allah kita akan mencoba untuk memberikan beberapa catatan-catatan dan kritikan ketika
definisi atau makna-makna yang diberikan oleh di luar kaum muslimin itu sangat bias sekali dengan subjektivitas mereka. Atau bisa kita katakan bahwasanya ada sebuah upaya untuk mendegradasi kedudukan sunnah sebagai sumber syariat Islam. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat misalnya penggunaan kata sunnah di dalam syair Arab, kemudian di dalam tulisan-tulisan, bahkan di dalam Al-Quran juga kita temukan yang berderivasi dari kata sanna ini. Misalnya kalau dalam hadis Nabi SAW itu sunnah menunjukkan sesuatu yang jalan yang ditempuh dan juga bermakna sesuatu jalan yang dibuat kemudian jalan itu menjadi sesuatu yang diikuti, seperti man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa'amila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri min amali biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un. Sebagaimana ya dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi barang siapa mensanna, memulai sesuatu perkara atau amal di dalam Islam, sunnatan hasanah sebagai sunnah yang baik, lalu dia mengamalkannya setelah itu, lalu dia diamalkan setelah itu oleh siapapun, kan begitu, kutiba lahu mislu ajri man amila biha, maka dicatatkan pahala bagi orang yang beramal tersebut, la yanqusu min ujurihim syai', dan tidak dikurangi sedikit pun pahala mereka. Jadi itu kata sanna yang berarti dia mentradisikan atau mengikuti sebuah tradisi yang sudah mapan, dan kemudian tradisi itu juga diikuti oleh generasi berikutnya. Maka tatkala orang mengikuti jalan yang dirintisnya, maka dia tetap mendapatkan pahala. Jadi di situ bermakna adalah at-tariqah, tariqah yang dibuat oleh seseorang. Itu secara bahasa. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh ulama hadis atau kita katakan sebagai muhaddisun, mereka mengatakan dalam beragam definisi. Salah satunya kita mencoba untuk mengutipnya, apa yang dikutip oleh Muhammad Ajad Al-Khatib ya. Kullu ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyah am khuluqiyah qabla al-bi'tsah am ba'daha. Atau yang semisal dengan definisi ini. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah itu perkataan, perbuatan takrir ataupun takrir maksudnya, atau sifat bentuk fisik Nabi ataupun akhlak Nabi, bahkan ada yang memasukkan au siratin atau juga biografi Nabi, sirah hayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi, itu semua dikatakan sunnah. Bahkan ada yang mendefinisikan qabla al-bi'tsah am ba'daha, sebelum Nabi diutus ataupun setelahnya. Itu sunnah bagi kalangan muhaddisun. Oleh sebab itulah maka kita melihat nanti para ulama hadis itu tidak saja mencatatkan tentang peristiwa setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, tetapi juga mereka mencatatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan Nabi sebelum Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Jadi makna sunnah menurut ulama hadis itu sangat luas sekali, mencakup semua aspek kehidupan. Pokoknya apa yang diucapkan oleh Nabi, apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apapun yang diakui oleh Nabi, satu peristiwa atau kejadian ada di hadapan Nabi, dan Nabi meresponnya dengan diam, atau Nabi membiarkannya itu berlangsung, maka itu dikatakan sebagai sunnah takririyah. Artinya bahwasanya tidak mungkinlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan kalau perbuatan itu adalah sesuatu yang mahdzur atau sesuatu yang mamnu', sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan, itu berlangsung tanpa koreksi, tanpa respon dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan karena itulah pada sisi ini ulama hadis sekali lagi itu mengutipkan dari Nabi kita, mencatatkan dari Nabi kita semua peristiwa yang mengitari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ulama usul fiqh, ya, usul fiqh yaitu ulama-ulama yang konsen
eh, memahami dari sumber-sumber hukum Islam, kemudian mengambil istinbat dan mengeluarkan hukum di situ, dan mereka biasanya disebut dengan para fuqaha. Mereka melakukan ijtihad ya. Jadi fikih itu kan merupakan berasas dari pemahaman ya, thariquha al-ijtihad. Jalannya itu adalah ijtihad mereka. Ikhwah, oleh ulama-ulama fiqh itu mengatakan bahwasanya, ulama-ulama usul fiqh itu mengatakan bahwa kullu ma sadara 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairul Qur'anil Karim min qaulin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukmi syar'iyyin, maka fahuwa sunnah. Setiap sesuatu yang muncul dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'anul Karim, baik itu perkataan, perbuatan atau takdir yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum syar'iyah, maka itu sunnah. Ini ulama usuliyin atau ulama usul fiqh ya. Yaitu sebuah, sekali lagi kita jelaskan bahwasanya ulama usul fiqh itu adalah mereka yang mengambil hukum ya dari sumber-sumber hukum Islam, tentunya dengan kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dan kaidah-kaidah yang mapan di sisi para ulama, atau bahasa kita sekarang ini itu hampir sama dengan metodologi jurisprudensi, sebuah metode untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya. Jadi mereka hanya fokus pada segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai dalil syariat. Makanya ulama-ulama usulul fiqh itu mereka tidak menghiraukan tentang masalah sirah, tentang masalah yang tidak ada kaitannya dengan hukum syar'iyah. Mereka tidak berbicara tentang masalah akhlak yang tidak punya kaitan dengan hukum-hukum syariah. Kenapa demikian? Karena memang fokusnya di situ, yaitu tentang perumusan sebuah hukum dengan menggunakan metodologi jurisprudensi atau usulul fiqh tadi. Dan ikhwah yang dirahmati Allah, ulama-ulama usul fiqh ini menjadikan misalnya landasan pemikiran mereka adalah ayat Al-Quran, di mana Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dibawa oleh Rasul, yakni dibawa sebagai syariat, maka itu ambil kamu, dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka itu jauhi kamu. Dengan demikian, ulama usul fiqh ini secara spesifik itu memandang Nabi sebagai seorang sosok qudwah ya, atau uswah dalam hal menegaskan tentang syariat, atau dikatakan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang menetapkan hukum, mendapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan satu hukum, tentunya di bawah bimbingan wahyu. Apakah itu wahyu matslu ataupun wahyu ghairu matslu? Wahyu matslu adalah wahyu yang dibacakan dibawa oleh malaikat Jibril, dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan variasi turunnya wahyu itu. Kadang-kadang Jibril langsung membacakan kepada Nabi, kadang-kadang dengan bunyi gemercik lonceng, dan kadang-kadang dimasukkan ke dalam qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentunya Nabi, semua aktivitas Nabi itu di dalam bimbingan atau di dalam kontrol wahyu. Nabi tidak melakukan sesuatu di luar apa yang telah ditetapkan kepada Nabi yang berhubungan tentang syariat Islam. Baik ikhwah yang dirahmati Allah, kemudian kita juga melihat ya bagaimana ulama-ulama fiqh itu mendefinisikan tentang sunnah. Mereka mengatakan sunnah itu adalah kullu ma thabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun min babil fardhi walal wajib. Jadi segala sesuatu yang eksis, yang berasal dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bukan sesuatu yang difardukan atau diwajibkan. Jadi artinya begini, bahwasanya sunnah itu merupakan lawan dari kata wajib. Pada kesempatan yang lain, akhirnya muncullah sebuah definisi dari ulama-ulama fuqaha ya, bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Segala sesuatu yang dilakukan diberi pahala itu mengerjakannya, wa la yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak ada hukuman ya, tidak ada dosa bagi orang
yang meninggalkannya. Ini sunnah menurut ulama-ulama fiqh. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendudukkan terminologi ini, persoalan-persoalan ini di dalam memahami sunnah Nabi dan hadis itu sangat penting sekali. Karena begini, tidak sedikit masyarakat kita, ketika kita katakan misalnya tentang sunnah, mereka menganggap ini bukan perkara-perkara wajib. Artinya hanya pilihan saja. Dan pilihan yang diberi pahala ketika kita melakukan. Ini yang banyak terkadang kita lihat ya, tatkala kita berbicara tentang ini adalah sunnah Nabi, mereka mengatakan bahwasanya kalau begitu ini tidak wajib. Jadi memang masyarakat kita di Nusantara ini, ketika dikatakan hal-hal seperti yang disebutkan tadi, maka pemikiran mereka itu kepada definisi para fuqaha. Karena tren pengetahuan kita pada awalnya di Nusantara adalah kecenderungannya kepada fikih. Maka ilmu yang paling berkembang awal-awal ya di Nusantara ini adalah ilmu fiqh. Maka kitab-kitab yang banyak pun dibaca adalah kitab-kitab fiqh. Sementara ilmu hadis ya, ilmu hadis itu adalah dalam tanda petik ya, termasuk ilmu yang langka ya, yang langka dipelajari. Kecualilah era sekarang ya, era modern, era apa namanya ini abad ke-21 dan akhir abad ke-20. Jadi perbincangan tentang ilmu hadis itu sudah dibicarakan oleh para peneliti, para ulama dan juga para apa namanya itu orang-orang yang berkecimpung di bidang akademik di universitas. Tapi sebelumnya itu sangat langka sekali. Itu bisa kita buktikan. Kalau kita melakukan penelitian tentang hadis di Nusantara, itu sukar kita menemukan adanya ulama Nusantara yang menulis kitab hadis. Yang menulis kitab hadis dan juga tentang ulumul hadis. Apakah itu ilmu riwayah ataupun ilmu dirayah. Tentang kaidah-kaidah dalam menetapkan sebuah hadis sahih atau tidak, ataupun tentang pencatatan hadis. Itu sangat langka, bahkan hampir tidak kita temukan. Kita juga dulu pernah melakukan sebuah penelitian sederhana untuk melihat kitab-kitab yang muncul di Nusantara. Kita baru menemukan ada satu kitab yang disebut dengan ilmu hadis ya. Ilmu hadis ditulis oleh ulama Aceh, tetapi kita melihat di dalamnya bukan ilmu hadis, tapi adalah hadis itu sendiri. Dan hadis itu sendiri pun diterjemahkan ke dalam bahasa Nusantara, bahasa Melayu, dan tidak memiliki sanad, bahkan tidak ada takhrij di situ, tidak ada penjelasan dari mana sumbernya. Dan mereka mengatakan ini ilmu hadis. Dan kalau kita juga melihat setelah abad ke-19, abad ke-18 ya, masuk abad ke-19 dan abad ke-20 barulah intishar ya, barulah berkembang kajian tentang ilmu hadis. Oleh sebab itu sekali lagi maka kita bisa memaklumi ketika masyarakat kita di Nusantara ini mengatakan bahwasanya sunnah itu adalah apa yang dipahami oleh para fuqaha atau kitab-kitab fiqh, maka itu sangat wajar sekali. Memang itulah kajian yang sangat masif atau sangat umum dilakukan di Nusantara. Namun ikhwah, setelah kita melakukan kajian-kajian tentang masalah ilmu hadis di berbagai tempat, kemudian ditulis-tulis juga oleh para ulama di Nusantara, sedikit banyaknya hari ini orang sudah bisa memahami kalau yang dimaksud dengan sunnah ataupun hadis itu adalah memiliki perspektif yang berbeda. Ada definisi ulama hadis sendiri, ada ulama fiqh, dan ada ulama-ulama yang lain yang menjelaskan tentang makna ini. Baik ikhwah yang dirahmati Allah, kemudian kita berangkat. Ada istilah yang lain yang digunakan juga untuk makna sunnah, yaitu hadis. Kalau hadis secara bahasa itu kita pahamlah maknanya jadid, sesuatu yang baru. Namun, sesuatu yang baru yang dimaksud di sini itu adalah sesuatu yang sebelum datangnya Islam ini tidak dikemukakan ya. Memang bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam datang itu pada abad 571 Masehi, ya kan? Jadi sebelumnya apa yang dibawa oleh Nabi adalah sesuatu yang baru.
kalau kita bandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Dalam sebuah pengertian yang dibawa Rasulullah itu berbeda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat jahiliyah. Lalu ketika dihubungkan dengan Nabi kita, informasi-informasi tentang tauhid, walaupun sebelumnya kita mengetahui di masyarakat Arab itu mereka paham bahwasanya pencipta semesta ini adalah Allah. Bahkan kalau kita merujuk sampai kepada Nabi Ibrahim, masyarakat Arab atau masyarakat Makkah itu adalah masyarakat muwahhid. Mereka adalah ahlu tauhid. Tapi setelah pergeseran terjadi, datangnya Bani Khuza'ah dan seterusnya, maka informasi tentang tauhid, mentauhidkan Allah pada hal ubudiyah itu sesuatu yang perkara yang baru yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tentang syariat yang dibawa Rasulullah seperti syariat salat, puasa dan sebagainya. Lalu ada sebuah koreksi terhadap apa yang terjadi dari generasi-generasi sebelumnya. Maka ini satu yang baru. Ini makna jadid. Kalau kita menggunakan makna jadid terhadap hadis. Tetapi juga bahwasanya hadis itu sendiri, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sebuah peristiwa. Dalam konteks ini dihubungkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang disampaikan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, atau peristiwa itu muncul di hadapan Nabi tanpa merespon negatif, tanpa menolaknya, maka itu dikatakan sebagai hadisun nabawi. Jadi peristiwa yang terjadi dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah akhirnya nanti secara terminologi itu dikatakan bahwasanya hadis itu sama dengan makna sunnah, yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, ya. Segala sesuatu yang berasal, ya, yang disandarkan kepada Nabi kita, apakah itu perkataan, perbuatan maupun takrir. Sebahagian para peneliti itu membedakan sedikit antara sunnah dan hadis. Terutama orang-orang orientalis. Mereka mengatakan kalau hadis itu adalah catatan tentang peristiwa yang diucapkan atau diperbuat atau ditakrir oleh Nabi. Sementara sunnah, segala sesuatu yang terjadi dan itu mapan terjadi, baik di zaman Nabi maupun setelahnya. Tapi endingnya nanti, orientalis justru juga mengatakan bahwasanya baik catatan yang disandarkan kepada Nabi maupun peristiwa yang mapan itu sesungguhnya tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah kekeliruan fatal, ya. Di antaranya ada seorang tokoh namanya Joseph Sach, ya. Dia dengan teori projecting back-nya, itu proyeksi ke belakang. Jadi melihat ke belakang. Dia mengatakan bahwasanya hadis maupun sunnah itu sesuatu yang dibuat belakangan pada abad kedua. Dan bukan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat ini, ya. Ini sebuah pendegradasian kedudukan sunnah maupun hadis oleh orientalis. Dan memang kita tahu tujuan-tujuan orientalis itu melakukan kajian keislaman, tentunya tujuan-tujuan untuk memarginalkan Islam, dan juga tujuan-tujuan untuk memojokkan Islam agar mereka bisa secara leluasa memasukkan ide-ide dan gagasan-gagasan mereka, karena mereka tahu umat Islam itu sangat dekat dengan Al-Quran dan sangat dekat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka paham kalau umat Islam masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka sukarlah mereka untuk melakukan agenda-agenda peradabannya. Karena itulah, maka mereka melakukan kajian-kajian tentang keislaman, ya, tentang keislaman termasuk, ya, tentang Al-Quran dan hadis. Jadi mereka katakan bahwasanya sunnah dan hadis itu merupakan produk manusia, dalam pengertian begini, produk masyarakat. Kenapa disandarkan kepada Nabi? Ya. Karena begini, ketika disandarkan kepada Nabi, maka itu memiliki kedudukan yang sakral, kata mereka. Oleh pemerintah-pemerintah pada abad kedua, khalifah pada abad kedua, itu menciptakan hadis, dan ketika diciptakan hadis atau sunnah itu, dan akhirnya menjadi sunnah, maka orang akan mengikutnya, dan tentramlah masyarakat, tidak ada gejolak.
Ya, jadi untuk mendukung gagasan-gagasan pemerintah, begitulah kata mereka. Kenapa ditetapkan pada abad kedua? Karena mereka hanya menemukan kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Muwatta'nya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu kan sekitar abad kedua, dia wafat tahun 177 ya, lebih kurang Hijriyah ya, di tahun itu berarti kan abad kedua. Jadi kitab yang paling tua yang mereka temukan adalah kitabnya Al-Muwatta' Imam Malik. Oleh sebab itu mereka katakan startnya hadis itu ada di zaman Imam Malik. Nah, jadi oleh sebab itulah hadis itu bukan datang dari Rasul, tetapi datang dari pemerintah, penguasa bekerja sama dengan ulama, akhirnya dimapankan menjadi sunnah. Ini alasan-alasan yang mereka kemukakan. Tetapi teori projecting back ini sudah hancur sebenarnya. Tetapi kita masih saja melihat adanya orang yang menggunakan teori ini untuk memojokkan hadis dan sunnah Nabi. Oleh Mustafa Al-Adhami, teori itu telah terbantahkan dengan ditemukannya sahifah-sahifah yang ditulis oleh para ulama atau dikatakan tabi'in dan juga sahabat dan murid-murid sahabat itu pada abad pertama Hijriyah. Artinya bahwasanya kalau kita katakan bukti fisik yang ditemukan oleh Joseph Sach itu pada abad kedua, ini melampaui abad kedua. Artinya apa? Kan tentunya runtuhlah teori yang mengatakan hadis itu baru ditemukan abad kedua. Karena begini, ikhwah yang dirahmati Allah. Para peneliti-peneliti materialisme, orang-orang materialisme itu selalu hanya fokus kepada bentuk fisik, ya, bentuk fisiknya. Jadi naskah yang ditemukan abad kedua, maka mereka mengatakan inilah statnya. Bahwasanya hadis itu ditulis pada abad kedua. Tetapi sesungguhnya ya, bahwa bukti fisik, ya bukti itu kan tidak saja sesuatu yang bersifat materi, sesuatu yang bisa kita indra, yang bisa kita rasa, kita raba. Bukan hanya itu bukti yang menentukan sesuatu itu ada. Tetapi juga kita harus fokus juga tentang tradisi. Misalnya orang-orang Arab. Walaupun tradisi awalnya itu bukan tradisi tulisan, tradisi lisan, tetapi tradisi lisan itu terus berlangsung dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Bahkan kita tahu berhubungan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita mengetahui para sahabat itu kan menghafal Al-Quran dan juga menghafal penjelas Al-Quran itu sendiri, yaitu hadis Nabi SAW. Dan itu tidak ditemukan pada tradisi-tradisi yang lain, terutama tradisi Eropa, yang dimana Joseph Sach, Goldziher, Dozy, dan sebagainya hidup. Ini berbeda. Dan selain itu tadi, kita kembali kepada Mustafa Al-Adhami. Beliau menemukan Sahifah Hammam bin Munabbih. Itu muridnya Abu Hurairah. Tabi'in ya. Jadi kemudian kita menemukan bukti fisiknya sesungguhnya. Kalaupun kita menggunakan teori projecting back tadi, kita bisa menemukan bahwasanya hadis itu sudah ada pada abad pertama Hijriyah. Kalau begitu, yang mengatakan hadis baru ada pada abad kedua Hijriah itu dengan sendirinya runtuh. Dan menjelaskan kalau hadis itu secara otentik, secara scientific research, kita bisa mengatakan hadis itu sudah ada pada abad pertama Hijriah. Kalau begitu, hadis itu sudah menjadi bahagian pedoman hidupnya orang-orang yang hidup pada abad pertama Hijriah. Itu para sahabat Nabi SAW. Dan dari mana sahabat mendapatkan? Ya pasti dari Nabi SAW. Dari Nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ikhwah yang dirahmati Allah. Kemudian yang mengatakan bahwasanya sunnah itu hanya praktek mapan di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dijelaskan tadi, dan membedakan dari hadis, ini sesuatu yang bisa kita katakan tidak valid. Kenapa? Karena kalau kita melihat literatur keislaman, itu penggunaan kata sunnah dan hadis itu beriringan dan merujuk kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bisa kita akui bahwasanya kalau hadis itu fokus pada pencatatannya, kalau sunnah itu tidak saja pada pencatatannya, tapi juga sudah dipraktekkan secara mapan. Namun akhirnya ulama-ulama mutaakhirin tidak membedakan antara hadis dan sunnah. Artinya adalah ini adalah muradif, ini adalah kata yang sama. Walaupun etimologinya berbeda,
makna bahasanya berbeda, tetapi dalam penggunaan istilah itu sama. Dan itulah yang kita lihat dalam kitab-kitab hadis ya, yang hari ini yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Kemudian ada makna yang lain yaitu khabar. Khabar juga terkadang digunakan untuk makna hadis. Walaupun makna khabar itu lebih umum, semua informasi itu dikatakan khabar, tetapi kalau khabar secara spesifik tanpa diidhofahkan kepada yang lain, tanpa ada latar belakang penjelasan yang lain, itu juga merujuk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu khabar. Demikian juga athar. Asar juga, kalau kita tidak menggunakan makna kebahasaannya, itu merujuk kepada makna istilah yang digunakan oleh para ulama terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesan jejak yang dijejaki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita akui bahwasanya ada ulama yang memang membedakan antara asar dan hadis, khabar ataupun sunnah. Di mana ulama-ulama Khurasan itu mengatakan kalau asar itu adalah hadis mauquf ya, atau riwayat itu hanya sampai kepada para sahabat. Perkataan para sahabat dan tabi'in itu dikatakan athar. Namun ini juga tidak mutlak. Oleh ulama-ulama kita juga menggunakan kata asar itu untuk hadis. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan bahwa pengertian sunnah, pengertian hadis, pengertian khabar, pengertian asar itu bisa kita pahami itu merujuk kepada peristiwa yang mengiringi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, itu semua menjadi masdar, menjadi sumber, bukan sumber imajinasi kita untuk berpikir saja tidak, tapi sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan kita, insya Allah. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana kedudukan sunnah di dalam syariat Islam. Bagaimana fungsinya terhadap Al-Quran, dan bisakah sunnah berdiri sendiri sebagai sumber tanpa didukung oleh ayat-ayat yang bersifat umum dari Al-Quran. Apakah sunnah hanya sebagai penjelas saja? Dan apakah sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa diterima semuanya? Insya Allah dalam program ini kita akan bahas nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada sedikit yang ingin kita sampaikan dalam kajian ini. Pembahasan di seputar hal ini menjadi penting bagi kita hari ini. Karena bagaimanapun, terutama bagi orang-orang yang duduk di bidang akademis ya, terutama dalam kajian studi Islam, dirasah Islamiyah dan sebagainya, kita tidak jarang menemukan banyaknya pendapat di seputar persoalan ini, dan akhirnya itu mengaburkan makna sunnah, mengaburkan makna hadis, mengaburkan makna asar dan khabar, dan akhirnya kekaburan makna itu mengakibatkan juga apresiasi kita kepada hadis maupun sunnah itu juga menjadi kabur. Bahkan juga tidak sedikit kita melihat pendegradasian kedudukan sunnah itu sebagai sumber hukum Islam. Dan akhirnya ra'yu atau pemikiran itu menjadi primadona untuk memahami Islam tanpa menghiraukan yaitu wahyu ghairu matslu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja pertemuan singkat kita kali ini, dan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan tema-tema yang lain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.